Seperti yang kita ketahui, untuk proses memotong logam, laser mengeluarkan suhu yang sangat tinggi, hampir bisa sampai 1000 derajat. Sehingga, namun panas berlebih ini bisa merusak komponen-komponen penting dari mesin, terutama laser. Karena itu, maka water chiller perannya di sini sangat penting untuk mengalirkan suhu pendingin ke laser source dan laser head. Oke Machiners, kembali lagi dengan saya, Doni, produk spesialis dari One Machinery. Kalian pasti sudah tahu beberapa komponen atau alat penting untuk menunjang kerja dari mesin laser cutting ini. Salah satunya adalah tafel yang gunanya untuk menstabilkan tegangan, laser source yang gunanya untuk sumber kekuatan dari laser, AC yang gunanya untuk mendinginkan terutama di bagian electrical, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu water chiller yang gunanya untuk mendinginkan laser head dan laser source. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mengikuti info-info dari kita tentang laser cutting. Seperti yang kita ketahui, untuk proses memotong logam, laser mengeluarkan suhu yang sangat tinggi, hampir bisa sampai 1000 derajat, sehingga laser bisa memotong logam-logam tebal semudah kita memotong mentega. Namun, panas berlebih ini bisa merusak komponen-komponen penting dari mesin, terutama laser. Karena itu, maka water chiller perannya di sini sangat penting untuk mengalirkan suhu pendingin ke laser source dan laser head supaya mesin dapat beroperasi dengan optimal dan efisien. Secara umum, water chiller memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Memperpanjang umur mesin. Dengan terjaganya suhu, maka otomatis mesin akan lebih awet dan lebih efisien. 2. Meningkatkan performa. Dengan adanya water chiller yang mengurangi panas berlebih, maka akan lebih menjaga untuk kualitas hasil pemotongan laser. 3. Keandalan. Jadi, water chiller ini terbukti mengurangi risiko kegagalan sistem. 4. Keamanan. Water chiller mengurangi risiko mesin untuk overheating, sekaligus mengurangi risiko keamanan untuk operator. 5. Dan yang terakhir adalah efisiensi energi. Dengan adanya water chiller, maka kita tidak perlu mendinginkan seluruh ruangan supaya mesin dapat bekerja dengan optimal. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang bagian-bagian chiller, pada mesin Bison 1500 ini kita menggunakan merek Hanley dengan spesifikasi sebagai berikut. Kapasitas tangki air sebanyak 8 liter dengan aliran air 16 liter per menit. Untuk kompresor menggunakan pendingin kompresor tertutup. Untuk cara kerjanya, pertama-tama mengalirkan sejumlah air ke dalam tangki air stainless di dalam chiller, dan kemudian mendinginkan air melalui sistem pendingin chiller. Sebaiknya gunakan air yang tidak mengandung mineral atau aqueous. Kemudian kompresor bekerja untuk menjadikannya gas dengan tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Ini memasuki kondensor. Gas pendingin bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi menukar panas dengan media pendingin dan udara pendingin, serta memindahkan panas keluar pendingin laser untuk pendinginan. Gas yang dikondensasi tadi menjadi cairan bertekanan tinggi dan kemudian air pendingin bersuhu rendah dikirim ke peralatan laser yang memerlukan pendinginan dengan tekanan pompa air pendingin. Pada saat ini, air yang didinginkan oleh chiller akan menghilangkan panas di dalam laser head dan laser source. Kemudian, suhu akan naik dan kembali ke dalam tangki air. Kemudian, melalui siklus pendinginan chiller untuk mencapai pendinginan. Oke Machiners, selanjutnya kita akan menelusuri satu persatu bagian atau komponen dari water chiller. Ini kebetulan kita ada satu unit yang sedang dirakit oleh teknisi kita. Bagian pertama adalah kipas atau fan-nya untuk pertukaran suhu. Kemudian tombol on off di sini. Kita lanjut ke screen atau display indikator untuk suhu yang berada di sini, sekaligus ini ada tabel untuk error code-nya. Oke. Lanjut ke kabel power untuk kelistrikan. Kemudian ini filter untuk penyaringan udara dari debu dan kotoran. Oke, kita lanjut ke
bagian ini gunanya untuk mengisi air. Ini digunakan untuk mengisi air ke dalam water chiller menggunakan air mineral atau Aquades. Kemudian ini adalah untuk mengeluarkan atau menguras air. Next, kita lanjut ke bagian air yang sudah didinginkan yang akan keluar dari water chiller. Jadi ada dua komponen. Yang ini dengan selang yang lebih besar dan suhu yang lebih rendah, air akan keluar menuju ke laser source. Berfungsi untuk mendinginkan laser source. Sedangkan yang lebih kecil, ini akan keluar dan mendinginkan laser head. Untuk selang yang biru adalah kebalikannya. Jadi air yang sudah panas tadi akan kembali ke dalam water chiller. Ini airnya berasal dari laser head, sedangkan yang besar ini airnya berasal dari laser source. Ini indikator atau petunjuk banyaknya air yang ada di dalam water chiller. Pastikan air berada di posisi full atau normal, jangan sampai berada di posisi merah. Oke Masiners, berikut ini tips dan trik dalam menggunakan atau men-setup water chiller. Yang pertama, ukur dan pastikan suhu ruangan berada di suhu berapa. Kedua, isi air menggunakan air bebas mineral atau lebih baik menggunakan Aquades. Ketiga, pastikan mengganti air minimal sekali dalam sebulan. Yang keempat, atur suhu water chiller berdasarkan suhu ruangan yang tadi kita ukur. Maksimal selisihnya adalah 5 derajat Celcius. Suhu yang kita set up tadi misalkan 25, maka water chiller akan bekerja pada saat suhu mencapai 1 derajat di atasnya dan akan berhenti bekerja pada saat suhu mencapai 1 derajat di bawah suhu yang kita set up tadi. Pada water chiller ini ada sistem error code yang bisa memperingatkan jika ada terjadi masalah pada water chiller sehingga pengguna bisa cari dan mengatasi dengan cepat. Salah satunya yang sering terjadi adalah error E05 di mana aliran air terlalu rendah. Biasanya terjadi karena saluran air tersumbat atau terbalik. Dan yang sering terjadi lagi adalah E08 di mana sensor suhu aliran air terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena sensor suhu rusak atau tidak terhubung dengan baik. Oke Masiners, itu tadi kita sudah membahas tentang water chiller dan fungsinya yang untuk mendinginkan mesin laser cutting selama proses pemotongan berlangsung. Next, kita akan bahas apa lagi ya? Jika kalian ada ide atau topik, bisa komen di bawah ini. Jika ada kebutuhan untuk mesin laser cutting, jangan lupa hubungi kami di website dan WA di bawah ini, karena kami menyediakan berbagai macam mesin laser cutting. One Machinery, your laser solution. Ini kebetulan kita ada satu unit yang sedang dirakit oleh teknisi kita.